Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Kamis 12 Oktober 2023. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan kita diambil dari kitab Nubuat Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2a. Dalam kitab itu digambarkan bagaimana kesudahan orang-orang baik yang melawan Allah atau orang-orang jahat dan orang-orang yang benar yang setia kepada Allah. Orang-orang jahat atau orang-orang fasik akan menjadi seperti jerami yang terbakar dan akan terbakar sampai habis. Sedangkan orang yang baik, orang yang takwa kepada Allah, akan muncul surya kebenaran yang akan membawa kepada kesembuhan. Dengan kata lain, orang jahat, orang fasik akan mendapatkan kutuk, orang benar akan mendapatkan berkah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menggambarkan apabila seorang sahabat pergi kepada sahabatnya meminta sesuatu pada malam hari karena ada tamu. Meskipun sahabatnya tidak membuka pintu, tapi karena terus-menerus diminta, akhirnya ia bangun dan memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya. Dan kemudian Yesus menegaskan, karena itu mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Itulah gambaran Bapa yang baik, yang melebihi kebaikan anak manusia, artinya orang-orang manusia ini yang memberikan terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga akan memberikan kepada umatnya apa yang dimintanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pesan dari bacaan yang pertama sudah amat jelas. Orang fasik, orang jahat akan dibinasakan seperti jerami di dalam api. Dan orang baik, orang takwa akan mendapatkan keselamatan. Tinggal sekarang ini pertanyaan untuk kita, mana yang kita pilih, mana
yang kita lakukan. Seharusnya tindakan yang mendatangkan keselamatan, tetapi dalam praktek bagaimana hidup kita. Dari bacaan Injil, seringkali kita meragukan berhadapan dengan bacaan Injil itu. Seringkali kita mengeluh, kita sudah meminta namun tak kunjung mendapatkan, tak kunjung diberi, tak kunjung menerima. Kita sudah mencari, tak kunjung menemukan. Kita sudah mengetuk pintu, pintu tak kunjung dibukakan. Pertanyaannya, benarkah permintaan kita tidak dikabulkan? Ketika kita mencari, benarkah tidak mendapatkan? Kita mengetuk pintu, benarkah pintu tidak dibukakan? Saudari-saudaraku terkasih, kalaupun kita merasa belum diberi, belum menemukan dan belum dibukakan pintu, bisa jadi kita keliru meminta. Seringkali kita meminta apa yang tidak kita perlukan, tapi apa yang kita inginkan. Kita mencari apa yang tidak kita perlukan, tapi yang kita inginkan. Kita mengetuk pintu yang salah, sehingga pintu tidak dibukakan oleh Allah. Permintaan kita, pencarian kita, dan ketukan pintu kita bisa jadi hanya mengikuti apa yang kita inginkan, dan itu tidak membawa pada keselamatan, maka Allah tidak akan mengabulkan. Ataupun bisa jadi Allah mengabulkan dengan cara yang lain dan kita tidak menyadarinya. Yang kita minta bukanlah yang kita perlukan untuk keselamatan, tapi keinginan kita untuk hura-hura di tengah dunia, maka tidak akan dikabulkan karena membahayakan hidup kita. Oleh karena itu, kita sadari apakah kita sudah betul dalam meminta, mencari dan mengetuk kepada pintu Tuhan. Mungkin permintaan kita membahayakan keselamatan jiwa kita, maka tidak akan dikabulkan. Ataupun kalau dikabulkan, caranya lain dan kita kurang mengerti, kita kurang memahami. Oleh karena itu kita bertanya dalam hidup kita masing-masing, sudahkah aku mencari, aku meminta, aku mengetuk pintu untuk keselamatanku, ataukah hanya untuk hura-hura semata? Dan juga pertanyaan kedua, apakah aku juga peka akan pengabulan Allah dalam bentuk yang lain? Karena kita sibuk dengan diri sendiri, seringkali lupa Allah mengabulkan dan kita kurang mengerti. Maka mari kita bersama mencoba meneliti batin kita. Bagaimana cara kita meminta, cara kita mengetuk, dan cara kita mencari. Dan bagaimana kita mengerti kehendak Allah dalam mengabulkan doa-doa kita. Sehingga kita yakin Allah pasti akan mengabulkan apapun yang kita minta, asalkan
untuk keselamatan jiwa kita. Semoga dengan demikian kita pun semakin berani dan benar dalam meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kedua sabda mengajak kami untuk bertindak dengan benar, menjadi orang yang takwa dan orang yang meminta, mencari, mengetuk untuk keselamatan jiwa dan bukan untuk hura-hura dunia. Sehingga kami meminta apa yang menjadi keperluan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami semakin yakin bahwa Engkau tetap mengabulkan doa-doa kami bila permintaan kami demi keselamatan jiwa kami. Bantulah umat-Mu yang kadang-kadang tidak memahami bagaimana mencari, bagaimana meminta, dan bagaimana mengetuk, agar mereka tetap yakin asalkan demi keselamatan jiwa mereka akan Kau kabulkan. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, bangkitkanlah yang jatuh, dan doronglah mereka yang mandek agar terus berjalan dalam iman. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau uraikan agar dapat kelegaan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya semua orang mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Bapa, semoga Engkau terus menjaga, membimbing, mendengarkan kami, dan lebih-lebih memberkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga terbebas dari virus corona. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi panjenengan semua dalam menyukseskan Hari Misi MSF dengan mengumpulkan kembali amplop misi. Amplop misi yang masih ada dan masih mau dikembalikan, ataupun yang ingin lagi mengambil amplop di pintu samping kiri kanan gereja, pintu gereja, akan dikhususkan untuk membantu misi daerah tertentu. Harapannya semakin banyak para misionaris yang terbantu dengan gerakan kita. Maka ditunggu sampai akhir bulan yang masih mau memasukkan amplop misi akan dikumpulkan, disalurkan kepada tanah misi tertentu. Sedangkan untuk tarikat ditutup tanggal 10 kemarin dan besok akan dibawa ke Romo Ekonom. Terima kasih juga atas semua kepedulian kepada gereja yang terus dengan caranya masing-masing, doa, tenaga, karya, dan dana, bersupport kepada gereja terus melayani umat Allah demi solidaritas bagi teman-teman yang lain, sehingga akhirnya semua orang mengalami belas kasih Allah. Semoga dengan demikian kita sebagai paguyuban umat beriman, tubuh mistik Kristus di Paroki Kudus ini semakin kuat,
settle, dan akhirnya sungguh membawa kabar gembira bagi banyak orang. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.